Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com ya. Buat yang bingung gimana cara kirim email, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, belinya di Gramedia, atau kalian bisa beli ke admin, ini nomornya. Atau kalian juga bisa beli ke Shopee, nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah ya. Dan buat teman-teman yang bingung, Pak ini bukunya sama nggak sih? Beda teman-teman ya. Jadi kalau bisa punya keduanya biar makin semangat salawatan. Dan kalau kalian mau punya tasbih samaan kayak aku nih, aku punya beberapa warna. Aku punya yang warna putih, warna hijau, warna pink, cakep-cakep banget. Nih warna hijaunya ya. Nih kalau kalian mau beli langsung aja kalian ke mm.official1. Tuh cakep-cakep banget warnanya tuh ya kan. Kita tuh kayak pakai cincin aja gitu loh teman-teman. Dan ini tuh teman-teman, ini tuh baterainya dicas gitu. Ada yang ada tombol namanya ya. Jadi kalian kalau misalnya mau pakai inisial nama juga bisa. Insya Allah awet, langsung aja ke mm.official1. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Mei di Jawa Timur. Assalamualaikum Mbak Mei. Waalaikumsalam. Salam kenal. Aku Mei dari Jawa Timur. Tolong emailnya di atas di blur jika dibacakan di umum ya Mbak. Sebelumnya aku minta maaf ya Mbak kalau yang aku kirim ini mungkin tidak sehebat dan sebesar teman-teman yang lain. Tapi bagiku ini luar biasa, Masya Allah, karena Allah benar-benar sebaik-baik pendengar. Teman-teman, aku sebelumnya sudah baca ya kisah ini dan Masya Allah banget. Bagi teman-teman yang ngerasa kok kayaknya Allah nggak adil ya, kok kayaknya begini ya, aku udah sholawatan tapi kenapa begini, kalian tonton sampai habis ya. Aku udah lama lihat video Mbak Mel di TikTok, aku scroll dan aku ikutin, tapi aku lupa tahun berapa. Mulailah aku mengamalkan sholawat Jibril pada waktu itu. Aku baca setiap hari sembari aktivitas di rumah 1000 sampai 5000 kali sholawat Jibrilnya. Pada saat itu Mbak, aku amat sangat berharap semua hutang-hutangku lunas cepatnya, tapi aku masih sering abai dengan ibadah yang wajibku. Sering sholatnya mepet waktu dan kadang nggak sholat. Singkat cerita, pada bulan Oktober 2021, hutangku di bank alhamdulillah lunas, Masya Allah. Tapi masih ada hutang-hutang yang lain seperti koperasi dan lain-lain. Nah, pada bulan Oktober itu juga putriku sakit Mbak, harus dirawat dan masuk ICU. Memang ada riwayat sakit epilepsi sebelumnya. Seketika bingunglah aku dan suami Mbak karena biaya nyari pinjaman kesana kemari belum dapat, dan suami disaranin buat ambil uang lagi ke bank karena benar-benar gak tahu harus bagaimana. Jadi suami ambillah pinjaman itu lagi. Saat itu juga aku benar-benar protes ke Allah, Mbak, ya Allah, aku udah sholawatan, kenapa aku harus diuji seperti ini lagi dan harus punya utang lagi, kenapa ya Allah? Pasti teman-teman juga banyak yang seperti ini ya, kenapa ya Allah, kenapa harus utang lagi? Aku benar-benar tidak melihat semua itu dengan kacamata iman. Putuslah akhirnya sholawatku Mbak. TikTok Mbak Mel yang dulu sering aku buka bahkan tidak pernah muncul di FYP ku lagi. Ku jalani hari-hariku seperti yang dulu-dulu lagi. Sholat, ngaji, sedekah subuh tetap ku kerjakan, tapi hanya sekedarnya saja. Sering sekali penyesalan-penyesalan itu muncul dalam benakku. Allah maha baik, Allah maha adil, kenapa aku seperti ini? Semua berlalu Mbak, tahun 2022 FYP ku muncul lagi Mbak Mel dengan salawat munjiat.
Aku scroll, aku cari sumber lain juga aku baca dan aku perbaiki diriku. Ya Allah, aku baca salawat ini karenamu, tidak berharap apa-apa karena sejatinya semua atas kehendak dan kuasamu. Selalu kuucapkan itu Mbak, bahkan sering juga meneteskan air mata. Bisa-bisanya aku menyalahkan Allah. Nah, aku baca salawat munjiat ini tapi belum istiqomah Mbak. Pokoknya aku mulai baca munjiat di 2022 ya teman-teman ya. Pas bulan puasa, alhamdulillah saat itu aku membatin, ya Allah, bismillah, mudik pegang uang 2 juta. Masya Allah Mbak, bener-bener kejadian suami masih ada sisa uang 2 juta dari THR-nya. Sedangkan kebutuhan kami di rumah sudah terpenuhi, Masya Allah. September 2023 aku lihat-lihat lagi VT di TikTok Mbak Mel. Nah, ada tulisan YouTube channelnya, entah aku yang selama ini kurang merhatiin atau apa, tapi barulah Oktober kemarin aku ikutin YouTube-nya Mbak Mel dan banyak banget testi-testi dari teman-teman yang Masya Allah luar biasa. Setelah lihat channelnya Mbak Mel, aku kencengin lagi Mbak ikhtiarku, aku usahain munjiatnya 500 kali, Jibrilnya 1000 sampai 5000, istighfarnya 1000 sampai 5000, tasbih malaikat, ayat 1000 dinar. Aku usahain sholatnya tepat waktu, sholat duha, tahajud, hajat, yasin, waqiah, al-mulk, ar-rahman. Bener-bener kupaksakan diriku untuk sebuah kebiasaan yang luar biasa, insya Allah, Masya Allah. Dan Mbak Mel, bulan Oktober kemarin aku lihat postingan teman di WA, dia post nasi kuning. Kan kepengen itu aku, tapi posisinya uang yang kupegang bukan gak cukup ya Mbak, tapi lebih buat kebutuhan yang lain. Kuurungkan niatku buat beli. Dan Masya Allahnya Mbak, abis asar ada orang ketok pintu ngasih nasi kotak isinya nasi kuning, Masya Allah. Habis terima itu aku di kamar langsung nangis Mbak. Terus Mbak, kan di tempat kami ini masih musim kemarau, jadi airnya susah. Pas abis sholat isya aku bilang, ya Allah, bismillah, airnya penuh. Masya Allah Mbak, pagi harinya tetanggaku ngasih air buat orang-orang sekitar sampai kurang dikit kamar mandiku penuh. Pernah juga suamiku Mbak yang gajinya itu semenjak pandemi suka telat-telat. Bahkan kemarin beberapa kali sampai 6 minggu belum gajian. Masya Allah luar biasa, Allah maha baik Mbak. Kemarin tanggal 6 Oktober gaji suami cair, minggu berikutnya cair lagi, dan minggu berikutnya juga cair lagi. Dan masih banyak lagi Mbak kejadian-kejadian yang aku pun kadang tak pernah menduga-duga. Masya Allah. Sekian ya Mbak Mel, mohon maaf jika terlalu panjang lebar. Dan Mbak Mel, aku di sini nggak ada niat menyombongkan diri, hanya saja semoga teman-teman termotivasi untuk selalu berbuat baik, karena mungkin banyak yang mengalami kayak aku, nyerah karena merasa tidak ada hasil apa-apa. Justru malah cobaan yang datang. Terima kasih buat Mbak Melisa, semoga keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Oh ya Mbak, hutang yang kami pinjam di bank alhamdulillah per Oktober kemarin lunas, dan hutang koperasi juga lunas, Masya Allah. Masih ada tanggungan tapi alhamdulillah bukan riba. Semangat buat teman-teman yang lain. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih Mbak Mel. Masya Allah, sama-sama Mbak Mei, terima kasih ya sudah berbagi kisahnya ke kita semua, yang jadi inspirasi buat kita, jadi buat kita tuh kayak semangat lagi juga ya nggak teman-teman. Masya Allah banget. Ini kan aku bilang tadi, banyak banget pasti ya diantara kita yang aku udah sholawat, aku udah benerin sholat, aku udah ini, kenapa begini jadinya, harusnya kan nggak begini. Aku kan mintanya ABCD, kok boro-boro dikasih malah anjlok. Banyak yang begitu kan teman-teman. Dan teman-teman, semuanya adalah proses ya, proses perjalanan kita menjadi manusia yang lebih baik. Kalau sekarang kamu lagi down, kalau sekarang kamu lagi drop gara-gara doa kamu belum diijabah, kamu udah berusaha keras, sabar. Allah tahu yang terbaik buat kita. Memang gak mudah. Contoh ya, kucing aku baru aja mati teman-teman. Dalam kondisi yang tadinya sehat, tiba-tiba mati. Kemudian akhirnya menyusul lagi saudaranya. Tapi alhamdulillah gak mati, jangan sampai ya, doain ya. Aku udah habis banyak teman-teman gitu loh. Buat berobatnya doang, buat ke dokternya aja tuh 490.000. Belum beli makanan kayak yang recovery itu kan sekali 55.000, aku belinya 4 teman-teman. Udah berapa gitu ya, belum yang lain-lainnya aku beli untuk kucing aku biar sembuh, biar sehat. Nah di situ aku nggak mikir uang bisa kita cari kan, tapi yang penting kan mereka nih selamat. Udah aku sedih banget, aku nggak bisa berkata-kata lagi, nggak bisa berbuat apa-apa lagi selain aku pasrah sama Allah. Udah stres tuh tadinya, makanya aku nggak bikin video kemarin, aku nggak upload. Ini juga aku paksa, ini aku bikin hari ini, aku bikinnya sore-sore gitu ya.
Kemarin itu kan aku bener-bener ya drop juga gitu loh, karena ini mikirin nyawa walaupun binatang, tapi kan ini kan hewan ya kesayangan aku juga gitu kan. Makanya aku ya Allah, kasihan banget. Kalau memang dia harus hidup, sembuhkan. Kalau memang dia harus mati, umurnya pendek, hamba ikhlas ya Allah, hamba pasrah. Tolong jangan buat dia menderita, nggak tega gitu loh. Nggak tega banget rasanya. Tapi ya dari situ aku mulai menyemangati diriku sendiri dengan nggak apa-apa, besok masih hidup, besok sembuh, nggak apa-apa. Item kuat, item pasti sembuh, item pasti. Aku gitu teman-teman. Kalau kucing aku yang biasa ada di sini, kalian ingat nggak yang putih sapi itu, yang warnanya seperti sapi, makanya kita kasih nama sapi. Dia sudah nggak ada teman-teman, dia sudah mati. Aku kayak nyebut mati, karena harusnya binatang mati ya, tapi kayak aku lebih seneng meninggal deh, karena aku nganggap mereka tuh saudara aku sudah meninggal gitu loh. Dan tinggal yang hitam nih ya, masih ibunya juga sakit teman-teman, dan bayi-bayinya kan ada bayi kucing 4 itu juga sakit tiba-tiba semuanya, mungkin nular gitu ya. Tapi ya gitu, ketika aku nangis mengingat yang tadinya dia bahagia, dia lucu, lari-larian, tiba-tiba drop segala macam, makin down akunya. Akhirnya aku menyemangati diriku sendiri, aku yakin pasti mereka sembuh, pasti besok baik-baik aja, pasti dia akan sembuh. Akhirnya aku punya semangat baru, sambil walaupun terus bersolawat pastinya, nggak berhenti tuh. Apalagi semalam lagi krisis ya, lagi pada krisis tadi malam beneran deh. Makanya tadi malam apa kemana? Tadi malam lagi pada krisis, mamahnya sakit, bayi-bayinya sakit dan mati juga satu tadi ya, yang bayi ya. Terus si Item juga kritis banget. Aku cuman bisa nangis sambil aku pasrah dan aku baca sholawat adrik nih kan, karena aku udah merasa buntu. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah. Sambil berlinang air mata berdua sama si kakak tuh. Itu udah jam 12 malam loh teman-teman. Aku sampai tidur semalam tuh jam 1 gitu kan, karena ngurusin pasien-pasien aku kucing gitu kan. Ya udah, kita mau gimana lagi, dan alhamdulillah sampai hari ini mereka mulai berangsur membaik, mulai bisa jalan, walaupun dia belum sembuh-sembuh banget. Kalau mamahnya si Kimi udah mendingan, udah segeran, tapi kalau si satunya, si anaknya masih agak-agak. Doain ya teman-teman ya. Jadi kita memang harus memaksa diri kita untuk berprasangka baik. Ya walaupun sulit ya, di tengah kita lagi buntu, lagi drop banget, dikejar utang misalnya, udah harus punya uang secepatnya seperti Mbak Mei untuk biaya pengobatan anak. Gak mudah kan untuk kita bilang semua akan baik-baik aja, Allah pasti nolongin. Gak mudah, tapi insya Allah suatu hari bisa. Walaupun mungkin awalnya kita seperti menipu diri sendiri ya, kita dibilang ini akan baik-baik aja, besok pasti ada jalan, pasti sembuh, pasti ada jalannya, Allah pasti nolongin, pasti udah pertolongan udah dekat, yakin besok nggak kenapa-napa. Mungkin kita sedang menipu diri sendiri gitu ya, karena itu belum terjadi dan kita sendiri juga kayak masa iya sih, nggak mungkin. Nggak apa-apa, ucapkan aja terus, karena ucapan itu doa, didengar sama Allah, didengar sama malaikat, dan Allah mengikuti prasangka hambanya. Dari ucapan-ucapan positif yang kita ucapkan, insya Allah lama-lama kebawa pikiran kita jadi positif, akhirnya itulah yang terjadi. Paksa teman-teman, gak bisa kalau gak maksain. Paksa. Selain kita bersolawat sebanyak-banyaknya, benerin sholat, kita paksa diri untuk sholat tepat waktu, kemudian kita paksa diri kita untuk mengucapkan kalimat positif sesuai yang kita mau. Teman-teman punya utang nih, pasti utangku lunas, insya Allah utangku lunas, pasti semuanya akan baik-baik aja. Yang awalnya kita mikirnya kayak nggak mungkin, dan insya Allah itu akan menjadi mungkin. Pasti semuanya berproses. Allah menguji kita. Dari ujian itu membuat kita jadi orang yang tangguh. Setiap ujiannya membuat kita semakin naik tingkat, tangguh, makin tangguh, makin tangguh, makin tangguh. Yang akhirnya kita jadi orang yang jauh lebih baik lagi. Memang mesti sabar. Ya, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ingat, poinnya yang saya bilang, ada 7 poin yang harus kita jalanin. 6 langkah yang harus kita jalanin yang akan mencapai di titik pasrah yang ke-7. Yang pertama, benerin sholatnya. Kemudian yang kedua, perbanyak baca sholawat. Yang ketiga, ikhlas menerima takdir kita hari ini sebagai ujian dari Allah, tanda Allah sayang sama kita. Yang keempat, introspeksi diri. Jangan merasa bangga dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Dulu kita kemana aja. Jadi kita mesti introspeksi diri, ingat dosa-dosa kita di masa lalu. Kelima, berprasangka baik sama Allah. Kenapa kita harus berprasangka baik sama Allah? Karena Allah mengikuti prasangka hambanya.
Keenam, kita masih bersyukur. Bersyukur walaupun hari ini dikejar hutang, tapi masih hidup. Walaupun hari ini dikejar hutang, tapi masih bisa nelen makanan. Bersyukur, itu yang selalu ditanamin di diri kita teman-teman. Bersyukur. Ya, akhirnya ketika kita sudah menjalani keenam langkah ini, kita akan sampai di titik pasrah. Mungkin lebih dekat ke kayak udah hampir keputus asa ya, kayak udah nggak ada jalan lagi, mau gimana lagi, udah terserah Allah aja deh. Tapi bedanya putus asa sama pasrah, bedanya kalau putus asa ya udah terserah Allah tapi nggak mau berusaha, nggak mau ngencengin ikhtiar langitnya. Dan kalau pasrah itu terserah Allah tapi tetap ngencengin ikhtiar langitnya dan ikhtiar buminya. Kalau kalian lagi bekerja tetap bekerja, kalau kalian dagang ya teruslah berdagang, seperti itu teman-teman. Ya, insya Allah pasti ada jalan. Allah tuh baik banget. Masya Allah ya teman-teman, akhirnya hutangnya Mbak Mei lunas. Udah gak punya hutang riba lagi, seneng ya. Masya Allah, Allah baik banget sih ya. Padahal sempat udah nuduh Allah yang enggak, udah bilang Allah gak adil, udah sampai ninggalin salawat. Tapi Allah sayang sama Mbak Mei, ditarik lagi sama Allah. Akhirnya satu persatu utangnya lunas. Dan Masya Allahnya lagi, apa yang diinginkan, hajat-hajatnya diijabah sama Allah. Dari hal-hal yang pengen nasi kuning, tahu-tahu ada yang ngasih nasi kuning. Itu Masya Allah banget, the power of salawat. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Mei lancar terus rezekinya, amin. Semoga istiqomah terus ya Mbak Mei. Dan semoga teman-teman yang nonton doa-doanya segera dijabah sama Allah, utang-utangnya lunas, yang punya usaha-usahanya makin sukses, lancar, barokah, amin. Yang punya utang-utangnya lunas. Dan buat teman-teman yang lagi menanti jodoh, jodohnya juga datang. Yang lagi menanti keturunan, insya Allah sebentar lagi garis 2, amin. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.